tidak hanya mengajar videoga saja, tapi mendapat sampiran pekerjaan yang di rumah juga kita punya kesibukan masing-masing. Itu kita harus pandai-pandai memanajemen waktu. Yang kedua kita teknologi dan fleksibilitas. Gaya ini apa? Aku ngerti. Teknologi sebagai seorang ilustrator tentunya sekarang banyak tantangan. Katanya sekarang zaman teknologi episode 4.0 ya. Sekarang masih 4.0. Kadang-kadang kita juga mengasah dengan teknologi yang ada yang memakai capcuk, ada yang menggunakan kanva, iya, dan sebagainya. puisi. Makanya ini kalau kita tidak semangat, kalau kita tidak TikTok sensitif, kita akan tinggal dengan hati. Yang ketiga tentang motivasi dan komitmen. Kita harus bisa memotivasi diri. Kadang-kadang kita tidak dimotivasi, semangatnya turun. Karena iman kita tuh kadang tinggi, kadang rendah. Akhirnya semangat kita bergelombang. Akhirnya kita kadang semangat, kadang tidak. Sebab itu kita harus bisa menguatkan diri kita sendiri. Siap? Terima kasih. Sekarang yang keempat. Ada perbedaan latar belakang. Kita di sini aja punya karakter yang berbeda. Yang dari Banyumas, kemarin itu malah busnya Mbak Susi cemplongke mak. Cemplongke itu apa? Aku rame cemplongke. Oh ternyata cemplongke itu kopi master. Ini menguasai peserta didik sebagai fasilitator dari berbagai latar belakang apa namanya daerahnya, karakter yang berbeda, terus bahasanya yang berbeda, latar belakangnya. Saya dari guru kelas kan, nah mungkin pengamannya juga berbeda. Yang kelima tentang sampai sore dan pengalaman. Terus terang saya saja pengalamannya sangat kurang. Ini menjadi tantangan tersendiri, tantangan besar. Harus belajar lebih banyak lagi. Yang terakhir, yang keenam, penguasaan komunikasi. Tadi saja saya sampai kecopot. Kalau secara saja bilangnya jadi sesasa karena kecopot. Untuk buka hasil saja sudah grogi. Kalau tidak latihan berbicara, itu kita harus mengimani Pak, diimani hati kita tenang. Audien, semangat. Selamat. Dan ketujuh keterbatasan sumber daya. Ketua BPKP fasilitasi kertas. Fasilitasi kertas. Padahal butuhnya banyak sekali. Kalau di sini ada, kalau besok kita di daerah hanya difasilitasi sama tulis. Kita menggunakan apa? Kalau kita ada kreasi kita harus kita menguasai apa? Sumber daya yang ada kita gunakan. Karena kita sudah mendapatkan yang terakhir adaptif terhadap perubahan ini. Pembangunan negara akan Jogja banyak adaptasi loh Pak. Ini banyak. Ngapa sih? Lingkungan yang berbeda, audiens yang berbeda, kelas yang berbeda, keadaan sesuatu yang berbeda. Kita harus bisa menguasai lingkungan dan keadaan. Ini sekarang komitmen. Ya, komitmen ada 9 komitmen. Semoga saja kita bisa melaksanakan semoga saja. Tapi paling tidak kita mempunyai harapan untuk kesalahan. Nomor 1, meningkatkan kualitas pembelajaran. Kita sebagai guru harus selalu meningkatkan kualitas pembelajaran kita.
Hari kemarin sebagai ilmu untuk hari ini. Hari ini sebagai ilmu untuk masa yang akan. Lalu juga pengembangan kompetensi guru melalui PM, melalui seperti kegiatan-kegiatan seperti ini, kita harus optimisme bisa mengikuti sebagai penambahan ilmu dan pengalaman. Yang ketiga, pembentukan karakter lain. Angel karakter ini. Angel kan ya? Kadang-kadang sumpah itu seperti makan sumpah tetangga. Depan bagus di belakang berbeda. Tapi kita harus optimis. Peserta didik harus dibuat karakter yang bagus. Harus dibuat karakter yang bagus. Maaf, saya tuh kaget. Saya masuk kelas pakai sepatu pantofel. Karena bisa dikenal PHP semangat agak ditegur. Masuk kelas tidak boleh memakai sepatu seperti ini. Makanya guru kelas ya, saya sama Pak Kahon kemarin pakai sepatu pantofel ya Pak ya. Nah ini salah satu pembentukan karakter kalau di kelas Pak, mohon maaf. Karena saya sendiri sudah ditegur Pak. Ketika masuk ruangan rapat memakai sepatu kayak guru kelas tidak boleh, itu bukan guru kelas kalau seperti itu. Oh ini adalah guru kelas. Tapi karena tidak apa, tapi karakternya harus tapi jaga. Saya sebagai apa saya harus bisa menempatkan diri. Yang keempat, peningkatan fasilitas dan sarana dan prasarana. Ini hanya bisanya mengusulkan kalau saya komitmennya. Kalau beli sendiri uangnya tidak misalnya kita menjadi fasilitator, apa yang dibutuhkan kita satu komunitas kita mencatat apa yang bilang ini kita usulkan kepada di dinas. Yang kelima, pengembangan program ekstrakurikuler dan pembinaan prestasi. Ini setelah kita mengikuti PKG PJOK menjadi fasilitator, di sekolah kita harus ada pengumuman perubahan juga. Ekstrakurikuler harus ditingkatkan, prestasi siswa harus ditingkatkan. Jangan seperti kemarin ekstrakurikulernya lembek, kadang tidak ada, malah kadang kita nyewa dari luar, sekarang kita tangani sendiri. Kira-kira siapa tidak? Siap. Yakin? Yakin. Yakin Pak. Surabaya dan Banjarnegara Harus yakin. Sampai jam 12 nggak apa-apa. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran Pak. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Diusahakan fasilitator jangan gaptek dengan teknologi. Harus bisa mengoperasionalkan komputer, bisa membuka PMM sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang tujuh, kerjasama dengan stakeholder. Nah, ini yang perlu ditingkatkan karena merasa sudah tambah ilmunya menjadi pagi PJOK fasilitator, besok-besok dengan teman-teman waktu pelek. Jangan. Kita menjadi fasilitator harus bisa menjadi contoh. Kita harus bisa kerjasama dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, dengan tokoh masyarakat yang ada. Yang kedelapan, evaluasi dan penilaian yang transparan. Kalau dulu kita menilai anak itu kadang tempat-tempat kecil. Nilainya 7 jemputnya bila baik ditutupi. Nah, sekarang tidak. Kita harus juga transparan. Kadang teman kita saja untuk menilai seperti apa, kamu prestasinya seperti apa, kamu keterampilannya bisa apa, skillnya kamu bagaimana. Ini antar teman bisa untuk menilai. Artinya penilaian harus transparan. Ketika transparan, anak bisa melihat kekurangannya. Ketika bisa melihat kekurangannya nanti untuk diperbaharui dan ditingkatkan. Siap Banjarnegara? Siap. Yang terakhir, peningkatan kesadaran kesehatan.
harus guru PJOK harus sadar diri, Sadar posisi. sadar posisi. Kalau tidak sadar posisi, kamu nyari malam bergak Dan pada gajiku. Ada pertanyaan dari yang ini? cukup. Jelas. Ya, filosofinya. Wah, gambarnya keren. Pas kalau kerja. Ini gambarnya. Kenapa dibuat warna-warni? Dibuat warna-warni, fasilitator itu harus bisa menguasai audien dengan latar belakang yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, harus memahami pola pikir yang berbeda. Inilah makna menggambarkan latar belakang yang berbeda. Ini gambar bola. Bola ini Voli. kalau ini melihat bola sepak berarti tidak paham. Kenapa gambar bola? Fasilitator harus bisa menggunakan aset yang ada, wajib hukumnya. Tidak bisa coret. Fasilitator harus bisa memandu, menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang baik. Perubahan. Peluit menjadi simbol komando. Ini gambar mulut. Mulut menggambar keterampilan komunikasi yang baik. Jangan seperti saya tadi nyokot kilat. Ini harus bisa komunikasi yang baik. Harus untuk terstruktur. Telinga, kemampuan mendengarkan aktif. Fasilitator harus bisa mendengarkan dari semua pesertanya, mendengarkan audiennya. Jangan pilih kasih. Oh, mana sih suaranya seru? Oh, pilih selingar. Oh, mungkin tidak. Lirik seru sama saja harus didengar. Naik ke atas. Nah, topi menjadi pelindung semuanya. Kan? Yang nilainya ada tetap dinaikkan, tapi malah harus bisa melihat situasi dan keadaan peka terhadap keadaan dan lingkungan. Oh, gambar Rantang. rantang. Gambar rantang. Filosofinya rantang itu kan apa ya? Tempat nasi. Nasi itu kan sebagai obat lapar. Ada seorang fasilitator tuh harus kenyang dengan ilmu. Tapi di sini tidak ada tutupnya. Kenapa? Kalau punya ilmu harus disampaikan kepada yang jangan buat sendiri. Ini ada gambar tas, tapi tasnya Jam tangan. karena belum dapat download. Hanya menggunakan bukti tidak apa-apa. Tapi ini sebagai sumber ilmunya harus Google penampilan di layar buku karena belum gajian tidak apa-apa. Jam tangan. Jam tangan. Fasilitator harus bisa manajemen waktu yang aktif. Pokoknya menjadi narasumber pulang istri juga oke. Terus apa tuh? Sepatu. Kenapa kok larang guru PJOK fasilitator sepatunya begini? Harus mandiri dan kokoh. Buat sepatu mansip. Terus salah sore. Ini. Oh, yang terakhir. Kenapa ini warnanya hijau? Warna hijau kenapa? Hijau itu melambangkan warna sejuk.
seorang fasilitator itu harus tulus menghamba kepada peserta didik. Terima kasih presentasinya. Celana aja belum. Apanya? Celana itu. Bukan itu. Itu karena Oh, warna-warni. celana ini. Karena warna-warni kan Oh tadi. iya. Ini ada Bermacam warna-warni loh, Mas. Ini bulat, ini agak cerah. Jadi fasilitator itu sama. Yang dulunya tidak tahu, atau kan gelap tidak tahu. Sekarang punya pengalaman. Tahu. Ada lagi, ada lagi. Penutup. Coach penutup. Masalah apa? Kata-kata hari ini. Video. Yo. Oke, siap kata. Itu di sana. Iya. Ini sepele ya. Fasilitator jangan ingin memandikan murid. Jangan ingin memandikan murid, tetapi kita memberikan ilmu dengan ikhlas. Semoga saja ilmu yang diterima itu bisa menolong kita di akhirat. Happy ending.